Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap selesai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustafa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustafa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Aris Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Ardiansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri,
membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustafa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febrie Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Aris Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda, sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustafa, IM, menguntit Febrie pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya, berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febrie adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob, mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febrie oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang, justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini, berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara Kejaksaan dan Kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan,
Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap selesai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustafa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya, grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustafa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Aris Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Ardiansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan,
sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febrie Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Aris Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara Kejaksaan dan Kepolisian, ucap Sandi.
Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap selesai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustofa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit, dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Aris Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri,
Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Aris Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai.
Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang, justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara kejaksaan dan kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap seusai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustofa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Aris Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum,
Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Aris Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan,
Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara kejaksaan dan kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap selesai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustafa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustafa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Aris Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi.
Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Aris Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda, sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya, berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja,
tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang, justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara kejaksaan dan kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran Govtek di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap selesai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustafa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Kabarnya, grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustafa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Aris Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam.
sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung. Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Aris Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda, sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya, berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia.
Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang, justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara kejaksaan dan kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran Govtek di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap seusai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustofa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Aris Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Prabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam.
Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Aris Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya.
Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara kejaksaan dan kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap selesai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustafa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustafa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Aris Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji,
Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustafa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru. Bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Aris Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda, sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustafa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin,
atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara Kejaksaan dan Kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap seusai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustofa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP,
Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Ari Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung N4, Bribtu Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru. Bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Ari Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024.
Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara kejaksaan dan kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran Govtek di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap selesai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustafa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut,
yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Ari Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung N4, Bribtu Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru. Bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Ari Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan.
Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara Kejaksaan dan Kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap seusai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustafa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok.
kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 anti teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Ari Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Ari Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda, sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan,
Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara kejaksaan dan kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran Govtek di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap selesai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustafa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus
Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Ari Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru. Bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Ari Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda, sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara Kejaksaan dan Kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap selesai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustofa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024.
Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampisus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustafa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Ari Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustafa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Ari Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone.
Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara kejaksaan dan kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran Govtek di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap selesai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustofa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampisus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya satu dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Ari Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru. Bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Ari Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4,
Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda, sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan jam. Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya, berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob, mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang, justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini, berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara Kejaksaan dan Kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah, berarti penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap seusai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustofa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete,
Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustafa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Ari Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustafa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru. Bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah.
Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Aris Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda, sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan jam. Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya, berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob, mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang, justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini, berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara Kejaksaan dan Kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah, berarti penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap selesai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustofa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus.
Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit, dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Ari Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Ardiansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru
bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Aris Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Muslim juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara kejaksaan dan kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap seusai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustafa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone.
Kabarnya, grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit, dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Ari Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Ardiansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah.
penangkapan anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febrie Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Aris Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febrie pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febrie adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febrie oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara Kejaksaan dan Kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran Govtek di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap selesai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustofa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin,
Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit, dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Ari Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Ardiansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu,
Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febrie Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Aris Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda, sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febrie pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya, berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febrie adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob, mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febrie oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang, justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini, berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara Kejaksaan dan Kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah, berarti penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap selesai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustofa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung.
Dikutip dari Tribunnews, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit, dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Aris Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Ardiansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis,
30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febrie Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Aris Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febrie pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febrie adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febrie oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara Kejaksaan dan Kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah.
Hal tersebut terungkap selesai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustofa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit, dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Aris Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Ardiansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun.
Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febrie Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Aris Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febrie pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febrie adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febrie oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara Kejaksaan dan Kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah
Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap seusai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustofa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Aris Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Ardiansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri,
membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febrie Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Aris Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febrie pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febrie adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febrie oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara Kejaksaan dan Kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan,
Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap selesai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustafa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustafa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Aris Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Ardiansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan,
sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febrie Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Aris Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda, sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya, berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob, mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang, justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini, berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara Kejaksaan dan Kepolisian, ucap Sandi.
Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap seusai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustofa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Aris Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri,
Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Aris Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai.
Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang, justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara kejaksaan dan kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap seusai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustofa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit, dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Aris Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum,
Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Aris Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan,
Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang, justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara kejaksaan dan kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap selesai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustafa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustafa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Aris Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi.
Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Aris Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja,
tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konfe mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara Kejaksaan dan Kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap selesai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustafa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustafa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Aris Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni,
Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustafa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Aris Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustafa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin,
atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara kejaksaan dan kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran Govtek di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap selesai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustafa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustafa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP,
Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Ari Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung N4, Bribtu Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustafa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru. Bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Ari Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustafa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024.
Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya, berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob, mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang, justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini, berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara kejaksaan dan kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah, berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap seusai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustafa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut
yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Ari Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Ari Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda, sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan.
Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara Kejaksaan dan Kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap selesai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustafa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok.
Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 anti teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Ari Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru. Bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Ari Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan,
Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara kejaksaan dan kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan. Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap selesai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustafa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus,
Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya satu dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Ari Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Ari Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda, sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara Kejaksaan dan Kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran Govtek di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap selesai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustofa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024.
ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampisus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustafa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Ari Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustafa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru. Bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Ari Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone.
Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara Kejaksaan dan Kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap selesai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustofa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampisus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit, dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya satu dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Ari Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Ari Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4,
Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda, sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustafa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya, berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob, mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang, justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini, berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara Kejaksaan dan Kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah, berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap seusai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustafa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete,
Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Ari Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru. Bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah.
Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Aris Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan jam. Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustafa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara Kejaksaan dan Kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran Govtek di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap selesai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustafa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus.
Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit, dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustafa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Ari Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Ardiansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustafa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru
bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Aris Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustafa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara Kejaksaan dan Kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran Govtek di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap seusai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustafa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha.
Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya, grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit, dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Ari Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Ardiansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini.
Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febrie Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Aris Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febrie pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febrie adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febrie oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara Kejaksaan dan Kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap selesai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustofa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat.
Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya, grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit, dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Aris Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Ardiansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal.
Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febrie Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Aris Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda, sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febrie pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya, berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febrie adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob, mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febrie oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang, justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini, berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara Kejaksaan dan Kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah, berarti penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap seusai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustofa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung.
Dikutip dari Tribunnews, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit, dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Aris Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Ardiansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis,
30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febrie Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Aris Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febrie pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febrie adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febrie oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara Kejaksaan dan Kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah.
Hal tersebut terungkap selesai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustofa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit, dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Aris Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Ardiansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun.
Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febrie Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Aris Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febrie pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febrie adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febrie oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara Kejaksaan dan Kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin.
Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berat, Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap selesai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustofa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Aris Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Ardiansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024.
Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febrie Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Aris Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febrie pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febrie adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febrie oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara Kejaksaan dan Kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung.
Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap selesai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustofa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Aris Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Ardiansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin.
mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febrie Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Aris Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang.
Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang, justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini, berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara kejaksaan dan kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap seusai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustofa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Aris Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar.
Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Aris Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi.
Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang, justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara Kejaksaan dan Kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap selesai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustafa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustafa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Aris Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone?
bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Aris Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa.
Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara Kejaksaan dan Kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap seusai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustafa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustafa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Aris Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi.
Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Aris Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja,
tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara kejaksaan dan kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap selesai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustafa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustafa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Aris Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni,
Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustafa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru. Bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Aris Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustafa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia.
Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara kejaksaan dan kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap seusai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustofa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah,
Bribtu Ari Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustafa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru. Bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Ari Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustafa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM.
Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara kejaksaan dan kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran Govtek di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap selesai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustafa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit, dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustafa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung.
dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Ari Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustafa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Ari Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda, sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustafa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri,
Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya, berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob, mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang, justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini, berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara kejaksaan dan kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah, berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap seusai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustafa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah.
Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Ari Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru. Bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Ari Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam,
tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara kejaksaan dan kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran Govtek di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap selesai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustafa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut.
Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 anti teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Ari Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru. Bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Ari Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda, sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febri pada Minggu,
19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara kejaksaan dan kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap selesai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustafa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa.
Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustafa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Ari Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustafa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru. Bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Ari Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda, sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus,
Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara Kejaksaan dan kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran Govtek di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap selesai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustofa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung,
Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampisus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya satu dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Ari Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru. Bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Ari Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone.
Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan jam. Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustafa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara Kejaksaan dan Kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran Govtek di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap seusai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustafa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampisus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya satu dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Ari Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru. Bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Ari Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4,
Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda, sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustafa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya, berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob, mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang, justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini, berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara Kejaksaan dan Kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah, berarti penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap selesai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustafa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete,
Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Ari Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru. Bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88
tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Aris Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan jam. Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustafa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara Kejaksaan dan Kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran Govtek di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap selesai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustafa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone.
Kabarnya, grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit, dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustafa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Ari Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Ardiansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah.
88 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febrie Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Aris Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda, sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febrie pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya, berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febrie adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob, mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febrie oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang, justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini, berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara Kejaksaan dan Kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah, berarti penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap selesai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustofa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin,
Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Ari Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Ardiansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu,
Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febrie Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Aris Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan jam. Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febrie pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febrie adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febrie oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara Kejaksaan dan Kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap selesai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustofa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung.
Dikutip dari Tribunnews, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit, dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Aris Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Ardiansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis,
30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febrie Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Aris Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febrie pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febrie adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febrie oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara Kejaksaan dan Kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah.
Hal tersebut terungkap seusai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustofa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit, dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Aris Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Ardiansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun.
Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febrie Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Aris Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febrie pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febrie adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febrie oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara kejaksaan dan kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin.
Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap selesai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustafa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustafa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Aris Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Ardiansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024.
Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febrie Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Aris Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febrie pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febrie adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febrie oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara Kejaksaan dan Kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung.
Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap selesai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustofa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit, dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Aris Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Ardiansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin.
mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febrie Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Aris Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang.
Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang, justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara kejaksaan dan kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap seusai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustofa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Aris Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar.
Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Aris Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi.
Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang, justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara Kejaksaan dan Kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap selesai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustafa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustafa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Aris Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone?
bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Aris Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa.
Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara kejaksaan dan kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap seusai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustafa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustafa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Aris Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi.
Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Aris Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja,
tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara kejaksaan dan kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap selesai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustafa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustafa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Aris Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni,
Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustafa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Aris Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda, sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustafa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya, berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia.
Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara kejaksaan dan kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap seusai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustofa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah,
Bribtu Ari Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustafa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Ari Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustafa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM.
Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara Kejaksaan dan Kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran Govtek di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap selesai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustofa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung.
dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Ari Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung N4, Bribtu Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustafa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru. Bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Ari Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda, sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustafa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri,
Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya, berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob, mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang, justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini, berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara kejaksaan dan kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran Govtek di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah, berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap seusai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustafa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah.
Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Ari Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru. Bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Ari Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam,
tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara kejaksaan dan kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran Govtek di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap selesai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustafa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut.
Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 anti teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Ari Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Ari Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda, sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febri pada Minggu,
19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara kejaksaan dan kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap seusai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustafa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa.
Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Ari Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru. Bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Ari Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda, sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus,
Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara Kejaksaan dan Kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran Govtek di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah berarti Penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap selesai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustofa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan,
kata ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampisus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya satu dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Ari Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Ari Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi.
Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda, sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan jam. Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustofa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya, berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob, mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang, justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini, berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara Kejaksaan dan Kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah, berarti penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap seusai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustofa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampisus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya satu dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Ari Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah. Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Ari Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4,
Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda, sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustafa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya, berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob, mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang, justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini, berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara kejaksaan dan kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah, berarti penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap seusai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustafa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribunnews, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete,
Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustofa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung, tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah, Bribtu Ari Setiawan, Arai N2, Bribtu Irfan Maulana, Otong N3, Bribtu Bayu Aji, Rabai N3, Bribtu Agung, Agung N4, Bribtu Faizin, Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni, Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka semua disebut-sebut tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Apakah tujuan dibuatkan grup WA Time Zone? Bahwa yang menjadi tujuan adalah untuk sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus. Terkait informasi dalam BAP Bribda IM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung masih enggan banyak berkomentar. Dia tak membenarkan maupun membantah informasi dari BAP tersebut. Sedangkan terkait peristiwa penguntitan sendiri, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah sebelumnya pernah menyatakan bahwa hal tersebut diambil alih langsung atasannya, yakni Jaksa Agung Burhanuddin. Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan, kata Febri saat konferensi pers Rabu, 29 Mei 2024. Sedangkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polri, membenarkan ada anggotanya yang diamankan polisi militer, PM, yang bertugas di Kejaksaan Agung. Anggota tersebut pun sudah dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Namun dari Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut, bahkan menyatakan tak ada masalah apapun. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers Kamis, 30 Mei 2024. Sandi mengatakan Bribda Iqbal sendiri sudah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri setelah diamankan di Paminal. Dari hasil pemeriksaan, Sandi memastikan tidak ada masalah yang dilakukan anggota Densus tersebut. Karena itu, Sandi meminta kepada masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini. Sebab, baik dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mengklaim tak lagi ada masalah. 8 anggota Densus 88 Bribda Iqbal Mustofa, penguntit penyidik Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah, mengungkap fakta baru. Bahwa bukan saja 2 oknum, namun 10 anggota Densus 88 menjalankan misi sikat Jampitsus. Dari pemeriksaan Bribda Iqbal terungkap pula asal anggota Densus 88 tersebut dari berbagai daerah.
Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Bribda IM dari sumber internal Kejaksaan Agung tertera bahwa kelompok itu terdiri dari 7 oknum anggota Satgas Densus Jawa Tengah. Mereka Bribtu Aris Setiawan atau Arai N2, Bribtu Irfan Maulana atau Otong N3, Bribtu Bayu Aji atau Rabai N3, Bribtu Agung atau Agung N4, Bribtu Faizin atau Faizin N3, Bribtu Jadi Antoni atau Jaja N3, dan Brigadir Imam. Sedangkan sisanya merupakan 2 oknum anggota Satgas Densus Jawa Barat, yakni Bribtu Doni dan Tommy Nugraha alias Fahmi. Mereka tergabung dalam grup WhatsApp yang diberi nama Time Zone. Grup itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumeda, sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah berakhir begitu saja tanpa ada sanksi bagi pelakunya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui bahwa anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri Bribda Iqbal Mustafa, IM, menguntit Febri pada Minggu, 19 Mei 2024. Sandi mengungkapkan, Bribda IM juga sudah diperiksa oleh Biro Pengamanan Internal, Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, tetapi tidak dijatuhi sanksi karena dianggap tidak melanggar aturan. Kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, berarti dari sisi disiplin etika dan pelanggaran lainnya juga tidak ada. Kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Namun demikian, Sandi menyebutkan bisa saja ada perkembangan terbaru soal pemeriksaan terhadap Bribda IM. Seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau tindakan yang lainnya, berarti Pak Kadif Propam akan menyampaikan hal serupa, kata dia. Meski sudah memeriksa Bribda IM, Polri tidak mau mengungkap motif penguntitan tersebut maupun siapa yang memerintahkannya. Sandi hanya menegaskan bahwa hubungan Kejagung dan Polri dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian dan Kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah, kata dia. Sandi juga mengeklaim bahwa peristiwa anggota Brimob Polri Konve mengelilingi kompleks Kejaksaan Agung selepas penguntitan Febri adalah patroli biasa. Patroli itu merupakan tugas kepolisian dan setiap hari dilaksanakan. Mungkin kalau ditanya teman-teman yang tinggal di dekat-dekat kantor atau batalion Brimob atau Kompi Brimob, mungkin hampir tiap hari itu ada kegiatan patroli, kata Sandi. Sandi pun menyatakan bahwa Polri menganggap kasus penguntitan Jampitsus Febri oleh anggota Densus 88 telah selesai. Ia justru curiga ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Polri dan Kejaksaan Agung jika kasus ini diperpanjang. Jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang, justru kita curiga dengan adanya kita perpanjang masalah ini, berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara Kejaksaan dan Kepolisian, ucap Sandi. Sandi pun menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam hubungan antara Polri dan Kejagung. Menurut dia, hal itu tergambar dari keakraban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di acara peluncuran GovTech di Istana Kepresidenan, Senin, 27 Mei 2024, lalu. Ketika itu, Listio Sigit dan Burhanuddin sama-sama menyatakan tidak ada masalah di antara lembaga yang mereka pimpin. Jadi kalau memang pimpinan menyatakan tidak ada masalah, berarti penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung oleh oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri dari 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum Densus 88 dari berbagai daerah. Hal tersebut terungkap selesai 1 dari 10 orang itu ditangkap. Ia adalah Bribda Iqbal Mustafa yang kemudian diinterogasi oleh pihak Kejaksaan Agung. Dikutip dari Tribun News, dalam berita acara pemeriksaan Bribda Iqbal, kelompok itu terdiri dari 7 orang anggota Satgas Densus Jawa Tengah dan 2 lainnya dari Jawa Barat. Dari Jawa Tengah adalah Bribtu Aris Setiawan, Bribtu Irfan Maulana, Bribtu Bayu Aji, Bribtu Agung, Bribtu Faizin, Bribtu Jadi Antoni, dan Brigadir Imam. Sedangkan yang berasal dari Jawa Barat adalah Bribtu Doni dan Tommy Nugraha. Mereka disebut tergabung dalam sebuah grup percakapan di aplikasi WhatsApp. Diketahui grup chat itu diberi nama Time Zone. Kabarnya grup tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan Jampitsus.
Kejaksaan Agung, Kejagung, akhirnya mengakui kejadian penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Polri. Aksi penguntitan terhadap Febri itu terjadi di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu, 19 Mei 2024, malam. Berdasarkan pemberitaan Kompas ID, ada 2 anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus. Salah satunya berhasil tertangkap. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menegaskan bahwa kasus penguntitan itu bukan isu belaka, melainkan fakta. Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, tapi fakta penguntitan di lapangan, kata Ketut dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Ketika penguntit itu tertangkap, pihak Jampitsus langsung membawanya ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa orang yang menguntit Febri merupakan anggota Detasemen Khusus, Densus 88 Anti Teror Polri. Memang benar ini, penguntit, dari teman-teman Densus, ungkap Ketut. Penguntitan itu diduga dilakukan berkelompok. Kelompok itu terdiri 10 orang yang seluruhnya merupakan oknum anggota Densus 88 Anti Teror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap seiring ditangkapnya 1 dari 10 orang tersebut, yakni Bribda Iqbal Mustafa, IM, yang kemudian sempat diinterogasi pihak Kejaksaan Agung. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, Bribda I